lihat apa yang anak kecil keracunan. Jangan terlalu dikit ya. Sate yang disikan beracun cyanida itu gimana sih ngeliatnya kayak? Ya kalau begitu apapun namanya kan kita ikut prihatin ya. Apalagi misalnya ini salah sasaran gitu. Tepat sasaran pun juga bukan berarti enggak juga gitu. Ya semoga udah ditangani kan pihak terkait ya, pihak berwenang. Sudah ditangkap juga mungkin pelakunya. Semoga bisa selesai dan bisa adil lah yang setimpal gitu untuk mungkin pelakunya gitu. Bang, jadi lebih hati-hati gak sih kayak untuk kayak menerima paket makanan yang nggak dikenal gitu? Iya. Kalau kayak... saya mau dari dulu. Kalau saya sebagai penyiar di radio udah 24 tahun sampai sekarang ada aja amit sih ya. Namanya kita bukan suzon tapi lebih pada bahkan dulu katanya langkain dulu 7 kali bolak-balik. Bismillah lah begitu gitu bukannya klinik atau mistik ya enggak. Ya saya bismillah aja baca takutnya suzon dosa. Kalau terlalu polos juga kadang-kadang ada oknum-oknum yang kayak begitu yang kasih racun apa amit-amit ya nggak bersih segala macam kan jadi gimana ya kita mesti berlaku bersikap gitu jadi yang pas-pas aja lah. Bang, yuk. Mungkin terakhir dari gua bang Ya. melihat fenomena orang sampai ngirim makanan yang diracunin gitu karena mungkin sakit hati dan yang lain Ya. dan yang lainnya mungkin seperti apa sih? Macam-macam kalau menurut gue fenomena bahwa orang sakit hati sehingga ada kirim makanan yang taruhin racun ya macam-macam kan versi orang udah sakit hati ya kirim kasar pembunuh bayaran ada mungkin santet ada Indonesia masih terkenal loh kayak santet klinik gitu ya kirim-kirim kayak gitu ya dijailin di jalan sampai ada makanan kayak begitu yang maksudnya dulu kan sempat kopi Jessica inget kan lama itu kasusnya sidangnya segala kemudian ada versi lain ya mungkin sakit hati seseorang yang mungkin sudah tidak tertahankan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar di luar batas mungkin perikemanusiaan yang ya mungkin dampak cinta ini kan masalah cinta mungkin ada ketidakadilan ya semoga ada hukum atau peneliti polisi yang lebih menilai pantas dihukum berat atau tidak ya yang jelas mudah-mudahan bisa menimbulkan keadilan untuk si korban atau keluarga korban gitu ini kan nyedihin gitu. Sedikit pesannya untuk jangan pernah menerima makanan dari siapapun apalagi mengirim lewat ojol itu kan juga pesannya mungkin seperti apa? Nah kalau pesan pribadi saya dalam hal menerima makanan kadang-kadang gini kalau dari yang dikenal sih mungkin it's okay kali mungkin ibu kita ngirim makanan ke anaknya yang beda rumah gitu ya atau kakak adik tapi kalau yang nggak kita baca nggak kenal kita buka aduh apa nih ya dari siapa ya perasaan gue nggak ada apa endorse ya jadinya di endorse gitu cuma kalau nggak kenal ya mungkin ada pembelajaran lebih hati-hati kita nggak kenal nih ya sekali lagi bukan suuzon tapi lebih pada waspada lah kalau enak ya dimakan kalau sekiranya aman cuma kan bingung kalau di rumah nih cicipin dulu masa gue bawa ke BPOM Badan Pengawasan Obat Makanan baru gue makan lama bener gitu tapi lebih waspada mungkin kuncinya amin. Oke. Thank you Bang Riko. Terima kasih. Thank you. Jangan lihat ya. Enggak maksudnya menanggapi berita itu. Jujur ya ini kaget juga apalagi ini kan namanya bulan Ramadan ya. Di mana-mana kita coba berbuat baik. Ternyata masih ada aja orang yang punya niat nggak baik. Mau apa alasannya pun tidak dibenarkan lah. Walaupun ini bilang salah sasaran, apalagi yang kena adalah keluarganya si ojek online. Ya ini tidak dibenarkan dan salut sama kepolisian yang langsung bisa menangkap. Tadi gue lihat di salah satu akun gosip juga yang kayak udah ditangkap seorang perempuan. Kalau emang niatnya karena arah ke satu orang siapapun itu ya tetap tidak dibenarkan kalau udah ngomong namanya racun. Cuman yang sekarang harus kita pikirkan adalah sebenarnya apakah emang dengan mudah ya kita mendapatkan racun itu ya gitu sampai kayaknya masyarakat umum bisa melakukan itu. Jadi ya semoga ya yang pasti harus diproses secara hukum karena balik lagi ini sudah merugikan orang dan ini juga bahaya kalau sampai nanti orang-orang malah menyontoh gitu loh. Kalau kita nggak suka sama orang kita bisa melakukan hal yang nggak baik. Jadi ya baguslah diproses secara hukum aja sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini jadi kayak wanti-wanti gak sih kalau misalnya dapat kiriman makanan yang nggak dikenal atau gimana gitu? Ya ini selalu pentingnya sebenarnya ini udah berlanjut dari sejak kita mengalami masa pandemi ini, dimana kita kalau dapat kiriman barang pun sebenarnya kita udah mulai harus semprot disinfektan itu yang luarnya ya. Terus juga kita udah harus tahu ini dari siapa. Makanya kalau gue sendiri kalau dapat kiriman makanan apapun, emang mungkin orang gampang untuk mendapatkan nama kalau apalagi public figure ya.
udah tau lah itu tempatnya si Augie gitu kan, namanya buat Augie segala macam, tapi gue harus tahu dari siapa. Gue tidak akan pernah makan sampai gue tahu itu emang dari siapa. Mungkin gue bisa videoin, biasa kan kalau itu gue membantu teman-teman yang ini, gue videoin, tapi kalau gue belum tahu itu dari siapa, mungkin gue cuma videoin aja tapi nggak gue makan cicip gitu. Mendingan gue kasih ke kalian, mau nggak gitu. saran juga dong. Terkena juga nggak maksudnya ya itu sih yang kalau gue lebih harus hati-hati. Kita harus tahu siapa yang mengirim, makanya dibiasakan kalau kita ngirim apapun gue selalu kontak ke orangnya, gue lagi ngirim ini, atau gue lagi kirim ini, kira-kira mungkin nyampainya besok, atau ada resiknya, atau ada capture dari ojek online-nya yang ngirimin. Itu kayaknya segitu pentingnya sih, jadi kita tahu dari siapa. Oke. Mungkin ada pesan untuk semua orang jangan terlalu Ya, yang pasti kita sekarang udah saatnya, sekarang apalagi kita udah mengalami pandemi, nggak semua orang dalam keadaan yang tidak mudah, semua orang sulit. Kita saling membantu, jangan menebarkan kebencian, jangan menebarkan hal-hal yang tidak baik. Alangkah baiknya kita bersatu untuk diri kita juga, untuk keluarga, untuk Indonesia, itu aja. Oke, I love you. Thank you Bang Augie.